Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang ketimpangan global. Yang pertama itu kita akan membahas teori kolonialisme dan teori sistem dunia. Kita akan masuk ke dalam teori kolonialisme. Apa itu teori kolonialisme dalam ketimpangan global? Teori ini dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Teori ini merujuk pada sebuah negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya, yang diawali oleh negara industri atau negara kapitalis. Menurut Horizon, mereka menanamkan sebanyak keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat, kemudian digunakan untuk menyerbu negara yang lemah untuk dijadikan koloninya. Setelah bangsa yang lemah takluk, mereka akan meninggalkan kekuatan pengendali untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber daya bangsa tersebut. Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada teori kolonialisme di ketimpangan global adalah adanya penjajahan dan eksploitasi sumber daya alam serta tenaga kerja di negara-negara yang menjadi koloni. Negara-negara kolonial memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja dari negara-negara yang menjadi koloninya untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga negara-negara tersebut menjadi semakin tertinggal dan terbelakang dalam hal ekonomi dan pembangunan. Apa sih hubungan teori kolonialisme dengan ketimpangan global? Teori kolonialisme dan ketimpangan global memiliki hubungan yang erat. Teori kolonialisme adalah teori yang menjelaskan bagaimana negara-negara kapitalis mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalis. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial antar kaum terjajah dengan para penjajahnya. Lalu, negara inti yaitu negara yang lebih dahulu melakukan industrialisasi dan mendominasi negara yang lemah akan meninggalkan kekuatan pengendali untuk mengeksploitasi tenaga kerja dan sumber daya bangsa tersebut. Teori sistem dunia ini juga menjelaskan bagaimana industrialisasi menghasilkan tiga kelompok bangsa, yaitu negara inti, negara semi periferi, dan negara periferi, yang semuanya memiliki peran dalam terjadinya ketimpangan global. Dengan demikian, teori kolonialisme dan teori sistem dunia dapat menjelaskan bagaimana ketimpangan global terjadi akibat eksploitasi negara-negara kapitalis terhadap negara-negara yang lebih lemah. Teori kolonialisme terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, kita akan membahas kelebihan dari teori kolonialisme. Dalam kelebihan teori kolonialisme itu terdapat 3 poin. Yang pertama, mampu menjelaskan sejarah ketimpangan antara negara-negara maju dan berkembang karena kolonialisme telah menjadi faktor penting dalam pembentukan ketimpangan ini. Yang kedua, menyoroti eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja oleh negara-negara kolonial yang merupakan salah satu faktor utama dalam pembentukan ketimpangan global. Yang ketiga, memperhatikan bagaimana negara-negara inti mendominasi negara-negara periferi dan semi periferi melalui hubungan perdagangan yang tidak adil. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam kekurangan dari teori kolonialisme. Sama seperti kelebihan teori kolonialisme, kekurangan teori kolonialisme juga terdapat 3 poin. Yang pertama, terlalu fokus pada aspek ekonomi dalam ketimpangan sosial, sementara ada bentuk ketimpangan sosial lainnya yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, tidak perlu menjelaskan secara menyeluruh tentang ketimpangan global yang terjadi setelah era kolonialisme, seperti ketimpangan antara negara-negara maju dan berkembang saat ini. Lalu yang ketiga, tidak memberikan solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan global, karena teori ini lebih berfokus pada analisis sejarah daripada penyelesaian masalah. Selanjutnya kita akan masuk ke teori sistem dunia. Teori sistem dunia yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang pembagian kerja secara teritorial dalam produksi, pertukaran barang, dan bahan mentah. Teori ini mengacu pada kekuatan dan hubungan produksi dalam ekonomi. Dari teori ini, dunia dipandang sebagai sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia tanpa terkecuali. Terdapat 3 jenis negara dalam sistem dunia kapitalis, yaitu negara inti atau core, negara sistem periferi atau semi periferi, dan negara pinggiran atau periperi. Dalam konteks ketimpangan global, teori sistem dunia dapat menjelaskan bagaimana adanya pembagian kerja dan hubungan produksi antara negara-negara di dunia. Ketimpangan sosial dan ekonomi antara negara-negara inti, semi periferi, dan pinggiran dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam akses terdapat sumber daya, teknologi, dan pasar global. Dan
Teori ini juga mengkritik teori modernisasi dan teori dependensi yang sebelumnya telah ada. Sebagai contoh, ketimpangan global yang terlihat dalam perdagangan internasional dan eksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang sering dikaitkan dengan teori sistem dunia. Misalnya, ketidakkesetaraan dalam perdagangan antar negara di Afrika dan negara di Eropa telah dipelajari dengan menggunakan kerangka pemikiran teori sistem dunia. Hal ini membantu kita memahami bagaimana faktor-faktor sistematik dalam mempengaruhi ketimpangan ekonomi global. Hubungan teori sistem dunia dengan ketimpangan global. Teori ini memiliki hubungan dengan ketimpangan global dalam beberapa aspek. Yang pertama, pembagian kerja yang tidak merata. Teori sistem dunia mengakui adanya ketimpangan dalam pembagian kerja antara negara-negara sentral yang memiliki ekonomi berbasis produksi dan negara-negara pinggiran yang memiliki ekonomi bisnis ekstraksi. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya antar negara-negara di dunia. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Teori sistem dunia juga mengakui adanya ketergantungan ekonomi antar negara-negara sentral dan pinggiran. Negara-negara pinggiran cenderung bergantung pada negara-negara sentral untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sementara, negara-negara sentral mengandalkan negara-negara pinggiran untuk sumber daya dan tenaga yang murah. Ketergantungan ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antar negara-negara. Yang ketiga, peluang dan tantangan. Teori sistem dunia juga mengakui adanya peluang bagi negara-negara pinggiran untuk naik kelas atau memperbaiki keadaan mereka. Dinamika dalam sistem perekonomian dunia, seperti perubahan negara komunitas, dapat memberikan peluang bagi negara-negara pinggiran untuk meningkatkan posisi mereka dalam hierarki ekonomi global. Teori sistem dunia memiliki kelebihan, yaitu perspektif yang luas, mengakui peran ekonomi, dan mengidentifikasi negara pusat dan pinggiran. Perspektif yang luas yaitu teori sistem dunia memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antar negara-negara di dunia. Teori ini melihat dunia sebagai sistem ekonomi kapitalis yang mencakup semua negara. Hal ini memungkinkan untuk menganalisis ketimpangan global secara menyeluruh. Lalu, mengakui peran ekonomi. Teori sistem dunia menekankan peran ekonomi dalam hubungan antar negara. Integrasi ekonomi antar negara-negara dianggap lebih penting daripada kepentingan politik. Dalam konteks ketimpangan global, ini berarti bahwa faktor-faktor ekonomi seperti perdagangan dan investasi dapat mempengaruhi posisi suatu negara dalam sistem dunia. Yang terakhir, mengidentifikasi negara pusat dan pinggiran. Teori sistem dunia membagi negara-negara menjadi pusat, semi periferi, dan pinggiran berdasarkan posisi mereka dan sistem ekonomi kapitalis. Hal ini membantu dan memahami dinamika ketimpangan global, di mana negara-negara pusat cenderung mendominasi sementara negara-negara pinggiran mengalami keterbelakangan. Selanjutnya, kekurangan dari teori sistem dunia. Yang pertama, kurangnya memperhatikan faktor internal. Yang kedua, kurangnya preskriptif solusi. Dan yang ketiga, kritik terhadap konsep pusat dan pinggiran. Kurang memperhatikan faktor internal, yaitu kritik terhadap teori sistem dunia adalah bahwa ia cenderung mengabaikan faktor internal yang dapat mempengaruhi ketimpangan global. Teori ini lebih fokus pada hubungan ekonomi antar negara dan kurang memperhatikan perbedaan dalam struktur sosial, politik, dan budaya antar negara-negara. Lalu, kurangnya preskriptif solusi. Teori sistem dunia lebih banyak memberikan pemahaman tentang ketimpangan global daripada memberikan solusi konkret untuk mengatasinya. Teori ini tidak memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana negara-negara pinggiran dapat mengatasi keterbelakangan mereka. Yang terakhir, kritik terhadap konsep pusat dan pinggiran. Beberapa kritikus menganggap bahwa konsep pusat dan pinggiran dalam teori sistem dunia terlalu sederhana dan tidak dapat menjelaskan kompleksitas hubungan antar negara-negara di dunia. Mereka berpendapat bahwa ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi posisi suatu negara di sistem dunia selain hanya faktor ekonomi. Ikan gurami, ikan gabus, ikan arwana, makanya tikus. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100. Oke.